Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 7 Juli tahun 2026. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 15. 1 Samuel pasal 15. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel, ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, "Demikian, aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, "Demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan?
Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dihususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan, Allahmu." Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Bawa kemari Agag, raja Amalek itu." Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, "Sesungguhnya, kepahitan maut telah lewat." Tetapi kata Samuel, "Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal, karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Totalitas ketaatan. Ada kalanya manusia merasa ia sudah cukup taat, padahal sebenarnya belum. Kita mengira kita telah menaati Tuhan, tapi kita masih memilih apa saja yang ingin kita taati. Itulah tragedi Saul dalam 1 Samuel 15, seorang raja yang kehilangan kerajaan karena ketaatan yang setengah hati. Tuhan melalui Nabi Samuel memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek sebagai bentuk hakiman atas dosa mereka di 2-3. Namun Saul tidak melakukan sepenuhnya. Ia memang mengalahkan Amalek, tetapi menyisakan Raja Agag dan ternak-ternak terbaik di 7-9. Di mata manusia tindakan itu tampak bijak. Saul mengira ia telah melaksanakan firman Tuhan dan mengorbankan yang terbaik kepada Tuhan di 13 dan 15.
Akan tetapi di mata Allah itu pemberontakan. Di 18-19. Saul masih mengira ia mendengarkan suara Tuhan dan memiliki niat baik. Di ayat 20-21. Sehingga Samuel menegurnya dengan tajam. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Di 22. Tindakan Saul menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan penilaian manusia daripada ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Karena Saul menolak firman-Nya, Tuhan pun menolak Saul sebagai raja atas Israel. Di ayat 23 dan 26. Ketidaktaatan tidak selalu tampak seperti pemberontakan besar. Terkadang terselubung dalam bentuk kompromi yang rohani. Saul mengira ia menyenangkan Tuhan dengan persembahan, padahal yang Tuhan kehendaki adalah hati yang tunduk sepenuhnya. Taat bukan melakukan sebagian perintah Tuhan, melainkan seluruh kehendak-Nya tanpa tawar-menawar. Mendengarkan Tuhan berarti taat dengan totalitas penuh kepadanya. Dalam hidup kita hari ini, ketaatan separuh bisa muncul dalam banyak kesempatan. Saat kita melayani Tuhan, tetapi memiliki sikap sombong saat kita memberi, tetapi menuntut pujian. Saat kita mengampuni, tapi masih menyimpan rasa benci. Tuhan mencari hati yang penuh totalitasmu, mau taat, yang mau menundukkan penilaian dirinya sendiri di bawah kehendak Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi yang indah dan cerah ini. Kami ucap syukur untuk malam yang boleh kami lewati. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami ucap syukur untuk embun pagi yang boleh kami rasakan, dan untuk kami melihat Tuhan, bahwa dalam pengharapan, kuasa-Mu dan kasih-Mu sungguh nyata. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, kiranya Engkau selalu membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat 100% hanya kepadamu. Mampukan kami untuk mengenali kehendak-Mu dan boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.